wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyaningsih dengan nomor NIM 2030110013. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video kimia organik 1 mengenai ether dan ester yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Ramimawarnis MSI dan asistennya yaitu Kak Emilia Febri Martin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, pada pembahasan kali ini judulnya yaitu tentang ether dan ester. Adapun untuk tujuan pembahasannya yaitu untuk mengetahui tata nama dari ether. Yang kedua yaitu mengetahui sifat dan reaksi ether. Terus yang ketiga yaitu mengetahui tata nama ester. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui sifat dan reaksi pada ester. Nah, langsung saja kita masuk ke tata nama ether. Tata nama ether ini disebut juga dengan alkoksi alkana. Adapun di sini untuk cara tata namanya terbagi menjadi dua, yaitu ada IUPAC dan ada secara trivial. Nah, kalau IUPAC rumusnya yaitu R, O, R aksen. Nah, O dan R aksen ini dia ini sebagai alkoksi dan R ini yaitu sebagai induknya. Nah, ini dinamakan dengan alkana. Nah, untuk penomorannya pokoknya awalnya itu tuh harus dari sini. Untuk tata namanya kita harus memulainya dari sini dulu baru ke sini untuk rumus IUPAC-nya. Nah, alkoksi ini ialah jumlah atom C yang sedikit. Jadi kalau nanti misalnya ada di antara O ini di sebelah kanan ataupun sebelah kiri ini ada yang pendek, nah yang pendek itulah atau yang sedikit jumlah C-nya itulah yang dinamakan dengan alkoksi. Nah, untuk yang rantai terpanjangnya atau rantai induknya, nah itu tuh di alkana. Nah, lalu untuk penomorannya dia harus dekat dengan gugus alkoksi. Nah, dia harus dekat dengan gugus alkoksi. Misalnya dia bercabang. Nah, kalau bercabang maka dia itu penomorannya yang dekat dengan gugus ini tadi. Pokoknya kita hitung maupun dari atas atau bawah atau dari kiri atau kanan, pokoknya dia yang dekat dengan gugus alkoksi ini tadi. Lalu untuk penamaannya biasanya kan untuk seperti alkana, biasanya kita menamainya dengan metana. Nah, untuk gugusnya kita ganti dengan metoksi. Seperti itu juga dengan pentana. Pentana kita ganti juga dengan pentoksi. Lalu kalau misalnya etana menjadi etoksi. Nah, seperti itulah dan selanjutnya. Contohnya agar kita bisa lebih paham yaitu di sini saya ada contoh soal. Dari sebelah kanan dan sebelah kiri dari O ini, manakah yang lebih sedikit atom C-nya? Yaitu sebelah kanan saya ya. Maka dari itu, penomorannya kita mulai atau kita tetapkan dulu gugus alkoksinya, yaitu sebelah sini. Nah, ini adalah gugus alkoksi. Kita lengkapi dulu dengan H-nya. Ini CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, H2, H3. Nah, karena ini ada 2 dan 3, karena dia alkoksi, maka ini kita sebut dengan etoksi. Kenapa? Karena dia kan CH2 dan CH3. Kalau digabung jadi biasanya di tata nama alkana dia namanya etana. Tapi kalau untuk di alkoksi kita ubah menjadi etoksi. Nah, jadi ini namanya etoksi. Kemudian kita cari rantainya, rantai terpanjangnya. Kalau di sini kita
boleh dari bawah ya. Kalau misalnya dari sini, kan ini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, gugus O-nya jadi yang kelima. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Nah, kita pilih yang dekat dengan gugus alkoksi. Nah, yaitu di sini kita beri nomor di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah cabangnya. Cabangnya ini dinamai dengan metil. Ini juga metil. Nah, untuk cara penamaannya, kita harus dahulukan dulu yang alkoksi, gugus alkoksi ini dulu, baru ke rantai alkananya. Nah, yang ini, dia kan terdapat di 3, maka kita tulis dulu 3 etoksi. Baru kita masuk ke cabangnya ini, yaitu karena metilnya ada 2, jadi kita buat dimetil. Lalu karena rantainya ada 7, jadi heptana. Bentar, mohon maaf, ini tadi ada nomornya ya. Jadi karena rantainya ini metil ada 2, yaitu di angka 4 dan 5. Nah, dinamai dengan dimetil. Lalu rantainya kan ada 7, maka kita buat dengan heptana. Kenapa heptana? Karena dia kan alkana. Nah, kalau misalnya ini kan sama-sama metil, kalau misalnya ada etil, maka kita dahulukan dulu yang etil karena kita menggunakan aturan alfabet. Nah, begitulah untuk tata nama IUPAC. Sekarang kita masuk ke tata nama trivial. Di tata nama trivial ini rumusnya yaitu sama ROR action. Cuman untuk dalam penamaannya kita bedakan. Untuk yang R atau induknya ini kita sebut dengan alkil, O-nya ini kita sebut dengan ether, R action ini kita sebut dengan alkil. Nah, jadi nanti penamaannya yaitu alkil, pokoknya dia dari sebelah sini dulu, dari R action ini didahulukan untuk penamaannya. Alkil, alkil, ether. Nah, seperti itu untuk rumus dari trivial. Adapun contohnya, sini saya sudah menyediakan contoh, kita lengkapi dulu hanya. H2, 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 H3. Nah, di sini kan ini ada 2. Nah, 2 ini kan di sini alkil, berarti ini etil. Nah, di sini kan ada 3. Karena ada 3, alkil juga kita sebut dengan propil. Nah, yang O ini kita sebut dengan ether. Jadi, untuk penamaannya kita dahulukan dulu yang etil ini. Etil, propil, ether. Nah, seperti itu untuk tata nama trivial. Selanjutnya kita masuk ke sifat ether dan reaksi pada ether. Adapun sifatnya di sini terdiri atas 2, yaitu yang pertama, titik didih dari ether ini lebih rendah daripada alkohol. Mengapa? Karena ether ini dia tidak ada ikatan hidrogennya. Di sini kan cuma ada OR. O-nya ini nggak ada berikatan dengan H gitu. Nah, sehingga dia mudah menguap. Nah, lalu yang kedua, ether ini bersifat polar, tapi dia ini kurang polar dibandingkan dengan alkohol, ester, dan amida. Nah, itulah sifat-sifat dari ether. Kemudian kita masuk ke reaksi pada ether. Reaksi di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran yaitu ether ini dia tuh mudah terbakar dan membentuk gas karbon dioksida dan uap air. CH3O, CH3 sama ya seperti rumus. Di sini CH3O, CH3 ditambah 3O2 menjadi 2CO2
ditambah 3H2O. Ya, artinya di sini pembakaran sempurna ya. Karena ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu, reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan logam aktif. Di sini, ether ini tapi dia tidak bereaksi dengan logam aktif seperti Na. Nah, inilah yang membedakan antara alkohol dengan ether. Lalu, reaksi yang ketiga yaitu reaksi dengan PCl5. Ether ini dia bereaksi dengan PCl5, tapi dia tidak membebaskan HCl. Nah, terus yang terakhir, reaksinya yaitu reaksi dengan hidrogen halida atau HX. Nah, ether ini dia akan terurai oleh asam halida atau HI. Nah, jika setelah terurai, maka dia akan terbagi menjadi dua, yaitu jika asam halida ini terbatas dan jika asam halida ini berlebih. Nah, mungkin itulah untuk penjelasan tentang tata nama dan sifat serta reaksi pada ether. Sekarang kita masuk ke yang C, yaitu tentang tata nama ester. Nah, di tata nama ester ini terbagi menjadi dua lagi rumusnya, yaitu berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial. Kalau untuk berdasarkan IUPAC, rumusnya yaitu RCOO R action. Nah, jadi yang R action ini disebut dengan alkyl. Nah, yang di sini dinamakan dengan alkanoat. Nah, untuk penamaannya sama dengan ether tadi. Intinya kita dahulukan dulu yang R action ini atau alkyl ini, baru kita buat yang alkanoatnya. Nah, jadi saya di sini ada contoh. Nah, yang di sini kan ada C2H5. Nih, ini C2H5. C2H5 itu kan dinamai dengan etil karena dia alkyl. Nah, terus untuk yang gugus yang R-nya yang sebelah kiri dinamai dengan butanoat. Kenapa? Karena dia ada mengikat 4C. Dan dia termasuk tata nama ester. Jadi akhirannya kita buat dengan oat-oat. Nah, itu untuk tata nama IUPAC. Jadi kita tulis dulu etil butanoat. Nah, seperti ini untuk tata nama IUPAC. Kita lanjut ke tata nama trivial. Untuk rumusnya, untuk dalam tata nama trivial ini, rumusnya itu sama dengan ester. Bedanya, kalau untuk di R action ini sama-sama etil. Namun, untuk yang di setelah gugus atau sebelah kiri ini, nah, ini kita gunakan nama lazim. Penomorannya tetap ya, seperti biasa, yaitu yang dekat dengan gugus O. Ini juga sama, dekat dengan gugus O. Contohnya yaitu seperti ini. Ini penomorannya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan C2H5 juga, sama dengan ini. Kita namai dengan etil. Namun, untuk di tata nama trivial atau lazim, kita menggunakan sama seperti yang asam karboksilat kemarin, yaitu menggunakan nama-nama seperti kalau 2 diganti dengan alfa, 3 diganti dengan beta, 4 diganti dengan gamma, 5 diganti dengan theta. Nah, untuk ikatan karbonnya sendiri kita juga ubah namanya. Seperti yang di asam karboksilat kemarin, kita ganti dengan fermiat, asetat, propionat, butirat, valerat, dan seterusnya. Tapi untuk nama cabangnya dia tetap sama. Kalau misalnya CH3 metil, C2H5 itu tetap etil. Nah, jadi kita nulisnya yang sebelah sini dulu. Nah, etil, terus karena ada cabang di dua-dua ini, maka kita buat alfa-alfa. Lalu jangan lupa untuk diberi awalannya, yaitu di karena dia 2, metil. Karena dia ada 4 di sini, 4 namanya butirat, jadi kita buat di sini juga butirat. Nah, jadinya etil alfa alfa dimetil butirat.
Nah, seperti itu untuk tata nama pada ester. Selanjutnya, kita masuk ke sifat dan reaksi pada ester. Sifatnya di sini juga sama, yaitu hanya terbagi menjadi dua, yaitu ester suhu rendah, dia akan mudah menguap sehingga dia menimbulkan bau yang harum. Nah, baunya harum. Lalu untuk yang kedua sifatnya yaitu ester yang titik didih dan titik rendah atau titik beku itu tuh lebih rendah daripada asam karboksilat. Itulah untuk sifat-sifat pada ester. Kemudian kita masuk ke reaksi pada ester. Di sini reaksinya hanya terdiri atas dua juga, yaitu reaksi hidrolisis. Di sini kita menambahi H2O. H-nya ini terpisah seperti ini, H dan OH. Jadi R action ini kita ganti dengan OH ini. R action artinya pindah ke OH ini dan H ini pindah ke R action ini. Ibaratnya seperti cang tempat. Nah, inilah yang dinamakan dengan reaksi esterifikasi, yaitu tanda panah ke sana dan tanda panah sebelah kiri. Nah, jadinya karena dia R action ini pindah ke OH, jadi H ini menggantikan posisi R action. Jadi seperti ini. RCOOH ditambah R action dikurang OH. Nah, ini dinamai dengan asam karboksilat karena dia mengikat COOH. Lalu yang kedua reaksinya yaitu reaksi saponifikasi atau penyabunan. Di sini direaksikan atau ditambahkan dengan reaksi NaOH. Untuk Na dia menggantikan posisi R action dan R action pindah ke sebelah atau menggantikan posisi Na. Nah, jadi hasilnya RCOONA ditambah R action berikatan dengan OH, dinamai dengan natrium alkanoat. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Banyak salah dalam menerangkan ataupun dalam kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sebelumnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.